Yeah. Came in 17. Damn. Give me my money. Halo sobat-sobat Maya, kembali lagi kepada saya Genji Glory. Saya sedang ingin memberikan tips yang terjadi. Mudah-mudahan bisa mendapat ilmu dari pengalaman saya. Jadi kemarin itu kita ada namanya diundang untuk menghadiri isi acara. Salah satu anjing yang saya bawa saat itu Lexus American Exotic Bully. American Exotic Bully ini kita bawa untuk acara 1 hari full. Jadi sudah acara isi akuarium, kita lanjut ke acara pik bersama kawan-kawan kita Beben TV dan Floki Bang Sen. Pas malamnya anjingnya kita masukin. Nah, terjadilah Lexus itu seperti nafas sudah hampir mau putus, lemes, mukanya udah pucat, mau kebiruan. Juga dia si Lexus seperti kayak angin duduk saya lihat sih, karena di pik itu kan banyak angin ya. Jadi si Lexus ini seperti kayak kena kembung atau semacamnya. Jadi kalau malam itu saya tidak memperhatikan dan kru Genji tidak menjaga, mungkin Lexus sudah almarhum. Dan inilah saya akan tampilkan video di mana saat Lexus lagi drop-dropnya dan tidak ada stamina anjing yang ibarat kata sudahlah, itu udah tiba saatnya ajalnya. Jadi kita lihat Lexus di saat dimana dia lagi 5% videonya. Itulah guys, Lexus saat sakit, lemes, video-videonya sudah saya tampilkan. Lalu bagaimana sih Lexus bisa sembuh, atau gimana caranya untuk menghilangkan angin duduk atau angin kembung, atau anjing yang satu harian kita aktivitas tapi pulangnya langsung drop, mual, muntah, dikasih makan tidak mau, diem. Plus Lexus juga kemarin kaki belakangnya tidak bisa jalan, saking lemesnya dia tuh merangkak lah bahasanya. Jadi yang kita lakukan itu ya, untuk kawan-kawan sahabat Maya, jika Anda mempunyai anjing yang sakit, pertama berikan minyak untuk dioleskan di telapak tangannya, di perutnya, di dadanya. Dan saat diuluskan, tolong jangan doginya itu taruh di lantai yang dingin, karena di dalam itu angin, jadi telapak kaki tangannya itu dingin semua. Berikanlah kayak handuk kering, kalau bisa yang tebal, taruh di atasnya, di dalam kandangnya, sehingga dia kalori panas yang di dalam tubuhnya nggak menghilang, bertahan, dan digosok terus di antara leher, habis itu di telapak kaki, sama di bagian perut, gosok-gosok. Minyaknya nggak mesti harus minyak kayu putih cap ayam ya, yang penting jangan pedas aja minyaknya, dan menghangatkan saja. Lalu karena anjing itu udah lemes guys, makan pun tidak akan mau. Di video yang tadi mual, muntah. Jadi yang kita lakukan adalah meningkatkan energinya secara instan, yaitu kita memakai namanya madu. Madu itu ada banyak macam ya guys. Diusahakan madu ini yang ori, jangan madu yang cuma gula. Madu ori itu ya nanti seperti ini. Nah, madu ini kita ambil, kita suntik pakai suntikan pipa, kita tembak. Berapa banyak? Kalau saya sih kemarin kurang lebih seperempat ya, seperempat gelas aja, seperempat gelas kayak gitu loh, seperempat. Nah, setelah kita kasih madu ya, kita kasih juga gula aren. Nah, gula aren ini kita rebus dulu pakai air, dan air itu ingat jangan air panas kalau setelah diberikan. Setelah udah dingin baru diberikan. Nah, nanti selang-seling aja. Kalau misalnya kita suntik sekali, dia udah mulai mual, jangan disuntik lagi, biarkan aja. Kalau anjingnya mau tidur, biarkan tidur, istirahat. Nanti dia akan bangun sendiri kok, setengah jam, sejam, 2 jam kemudian pas bangun,
suntik lagi, yaitu adalah gula arennya. Kalau masih ada madu ya suntik aja gitu. Nanti dia akan sedikit lama-lama akan pulih karena tenaganya dihasilkan dari gula. Setelah udah dia merasa sudah agak membaik, yang dari pucat habis itu jadi membaik, nah usahakan isi makanan perutnya. Nah, makanan itu kan dog food kan kering ya, dia punya pasti kurang tenaga. Atau kita kasih daging-dagingan, saya coba nggak mau. Saya kasih dog food yang bagus, Royal Canin pun dia tidak mau. Akhirnya saya pakai yang ini, Smart Heart. Jadi dia chicken flour and jelly, bentuknya encer. Nah, kita pakai pipa yang lebih gede, kita sedot. Nah, kita nggak boleh tembak semuanya langsung gini, takut anjingnya mual, muntah. Tembak semulutnya dia sampai kamu lihat apakah doggy itu mau nelen atau tidak. Setelah kita udah tembak, usahakan di bagian tenggorokan ini kita elus aja. Buat apa? Takut mulut yang kita tembak masih di dalam mulut. Kalau kita elus-elus jadi tenggorokan masuk ke lambung. Nah, sudah kayak gitu mau, kita perhatikan kalau anjingnya nggak mual, kita suntik lagi. Pokoknya usahakan sebanyak yang saat itu doggy mau makan. Resepnya, sehingga kalau sudah mau makan, habis itu baru udah kasih, itu energi cepat atau lambat dogginya akan kembali pulih. Nah, saat itu setelah saya berikan ini plus kennel boy saya juga bantu untuk menjaga, kurang lebih beberapa saat kemudian dogginya sudah mulai sehat kembali. Nah, sudah sehat kembali, jangan overload PD dulu ya guys, karena kita baru pemulihan, bukan penyembuhan. Jadi dalam 5 hari kalian harus maintenance. Takutnya kembali lagi. Cara maintenance-nya adalah cukup jaga pola makannya, usahakan makannya sebanyak mungkin. Dan mati banyak itu bukan overload ya. Sebanyak mungkin adalah dia mau berani habisin. Kalau dia semua habisin, dan jangan lupa besoknya mesti dijemur. Buat dia punya antibody imunnya membaik. Sudah membaik, ya akhirnya kita bisa sembuh. Ini adalah toleransi yang saya berikan, bukan saya mendahului medis atau kedokteran yang lebih maju, cuma ini pengalaman pribadi yang saya sudah mengalami dan yang tadinya saat kritis sekarang sudah kembali normal dan sehat. Untuk kalian sobat Maya mau lihat Lexus yang sudah baik, ini videonya. Ini adalah anjing yang American Exotic Bully kena angin sehingga dia kembung, lalu dia lemas, ada tenaga, badannya juga dingin, plus muntah. Tuh, kami mengobati dengan alami, makan tidak mau semua dan menu protein. Lalu kita pakai madu alami dan dicampur minuman kayak gula yang kita cairkan. Kondisi dia sudah mulai sedikit ada hangat ya. Dan untuk kawan-kawan jika ingin terjadi seperti ini, usahakan di bawahnya dikasih penghangat, nggak boleh di bawah lantai dingin. Perut semua kram, dingin tenang, jadi dia kayak gimana tuh makannya. Nah, kalau anjing ini telah sembuh, aku akan kasih tahu apa yang saya kerjakan sehingga kalian kalau punya anabul seperti ini bisa untuk diselamatkan. Nah, itu kita pakai madu. Nah, madunya kalau bisa madu murni kayak gini ya guys, gitu. Jadi kita bukan main sasetan. Memang kayak gini sih mahal banget sih, mahal banget. Nah, saya udah mulai bisa berdiri tuh. Tadi dia di belakangnya lemes, guys. Doain buat Lexus biar cepat sembuh ya. Untuk anjing memang ada penyakit angin dan perutnya kalau bisa dipijitin pakai minyak kayu putih. Pelan-pelan, jangan ditekan, lus pelan-pelan sehingga anginnya keluar gitu loh. Ini sakit karena kita ada panggilan seminar untuk memperkenalkan doggy. Nah, anjing ini mungkin udah kena seminar mall, kita bawa ke PIK untuk kita makan-makan dulu. Nah, mungkin ini doggy pas nyampe rumah drop. Nah, semoga doggy kesalahan yang kami buat atau yang terjadi di sama Lexus buat kalian bisa mempelajari ya. Nih kayak gini nih, dilus-lus aja, hangat, yang penting hangat. Rasa doggy ini anabul udah bisa makan, udah tenang kan guys. Nafasnya sih harusnya nggak begini, dia nafasnya lebih tarik ya. Ini sudah mulai istirahat, kalau istirahat ini dikasih aja. Cuman saran saya, jika anjing ini harus ada orang awasin ya.
Kenapa? Takutnya dia lemas, tidur, kita nggak tahu nafas selesai mati di tempat. Tapi kalau ada orang jaga, jadi kalau dia misalnya nafas sudah nggak ada, cepat-cepat balikin badannya, pompa, push kayak orang yang tenggelam air, pompa sampai dia nafas lagi. Jadi jangan sampai kita lalai gara-gara mikirnya tidur, nggak taunya tenggelam nafasnya putus. Jadi kalau suka ceritanya Anabul begini, kalau kita sayang sekali ya seperti ini, pengorbanan anak-anak Genji nih yang seperti ini itu ya kan, kita jaga terus ya sampai kita punya AC, kita matikan, udara kita buka ya, untuk Lexus. Oke guys, lanjut. Nih, alhamdulillah si Lexus udah bisa makan ya. Tuh. Karena kita kasih gula merah sama madu. Iya, Madu hutan asli ya guys. iya tuh. Lahap dia makannya. Kembali nafsu Kembali makan. lagi nafsu makannya. Perut kembungnya udah selesai. Kenyang kayaknya. Dia udah habis makan apa tadi? Ini ya? Ini satu bungkus habis. Satu bungkus ya. Ini beratnya Giling. 150 gram ya. Iya. Tuh lihat guys, makannya guys. Lahap. Oh, udah nih, udah lincah lagi nih. Ekornya goyang dong, ekornya goyangin ya. Ekornya goyangin dong. Halo sobat-sobat Maya, kembali lagi dengan Genji Glory. Ini saya tampilkan Lexus yang video pertama Anda lihat kan, lemes dan nafasnya putus-putus atau bisa dibilang tidak ada nafas. Mulutnya diam, mangkep, nggak akan keluar seperti ini. Kalau lagi sehat dia kayak gini, buka, terus mulut lidahnya itu kayak ngejulur. Ini ciri-ciri sehat dan nafasnya itu kencang, kayak suara diesel. Kalau yang pertama itu dia antem, ini bahaya. Nah, kedua lihat buntutnya, kalau lemes dia begini terus guys, nggak akan mau gerak, terus kaki belakangnya nggak kuat. Anjing yang sehat, buntutnya pasti akan naik dia biasanya, dan dia hiperaktif jatuhnya. Nah, untuk doggy seperti ini memang riskan guys, karena dia itu moncong pendek dan paru-paru nafasnya itu pendek, sehingga kalau untuk siapa saja yang punya anjing seperti ini, tolong kalian lebih ekstra aja jaganya. Jadi anjing ini bukan anjing yang punya tubuh yang sangat kuat, enggak. Dan yang terakhir lagi tips ya guys, nggak cuma anjing duduk. Jadi saat saya udah nge-review kembali, jadi ini kenanya itu ada 3. Mungkin ya aktivitas terlalu tinggi, AC mall, juga kan dalam transportasi juga kita pakai AC ya. Ternyata kennel boy saya salah satunya melakukan fatal. AC-nya ditembak langsung ke doginya dengan waktu yang panjang, sehingga doginya drop, habis itu kena masuk angin. Kalau kita nggak obatin secepatnya, nanti kena angin duduk, gitu. Kurang lebih inilah guys ya, saya tutorial saya untuk mereview gimana cara mengatasi anjing kembung yang angin duduk atau yang lemes. Semoga trik saya ini bisa dipakai dan menyelamatkan anabul-anabul kalian guys. Terima kasih.